Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi yang sudah saya berikan kepada kalian semua. Nah, dalam aplikasi itu saya membuat sebuah aplikasi sederhana yang mana ada beberapa modul atau menu. Nah, dalam itu nanti kita akan bahas modul-modul apa saja atau fungsinya dari masing-masing script atau masing-masing folder dalam aplikasi tersebut itu apa saja. Nah, aplikasi ini saya buat atau saya bangun dengan CodeNighter 3 CI3, lalu saya jalankan di PHP versi 7.4. Jadi kalau kalian ingin menjalankan bisa dicoba dengan menginstal exam yang versi PHP-nya 7.4. Baik, dalam aplikasi yang sudah saya berikan, silakan nanti diekstrak saja dan taruh di folder htdoc-nya. Lalu setelah diekstrak foldernya, nama folder aplikasinya lulusan. Nah, di sini nanti pas kalian buka ada beberapa folder dan file. Nah, kita akan jelaskan dulu folder-foldernya dan file-filenya kegunaannya masing-masingnya apa. Nah, untuk CI yang ini memakai konsep HMVC. Sebelum di materi-materi sebelumnya sudah saya berikan video dan juga tutorial file ya, yang menjelaskan apa sih bedanya HMVC dan MVC. Kalau MVC itu kita bermain di folder aplikasi, nah nanti ada di controller, di model, dan juga di view. Nah, masing-masing itu ada di folder itu. Itu untuk MVC. Nah, HMVC gimana? Kalau HMVC itu berada di untuk controller, view, dan modelnya masing-masing itu berada di satu folder, dan folder itu berkumpul semua di dalam folder yang namanya modules. Jadi saya bikin di sini namanya foldernya modules, dan kalau dibuka lagi nanti akan banyak file-file lagi. Yang ini file-file modul, kita nyebutnya file-file modul. Ada modul login, ada modul dashboard, lulus. Nah, dalam folder modul ini nanti dibuka lagi, nanti baru ada controller, model, dan view. Nah, ini masing-masing terpisah. Nah, kenapa kita pakai HMVC? Fungsinya agar lebih mempermudah kita dalam mencari file ketika error. Jadi kalau misalkan kita bekerja dengan banyak file atau banyak menu dan banyak modul, jadi kita lebih mudah untuk mencari posisi modul itu, error ada di mana, dan lebih cepat kita untuk melihat bugs yang ingin diperbaiki. Kita mulai dari depan dulu. Ada beberapa modul ya. Nah, sebenarnya ini modulnya modul standar. Yang berubah dalam HMVC itu hanya di bagian modul aplikasi. Jadi kalau kita lihat ini sama semua, secara file, sistem juga sama. Paling ada sini cache, sama juga, paling ada aset. Nah, aset ini fungsinya adalah menyimpan file-file uploadan. Jadi kalau saya menyimpan file-file uploadan itu ada di aset. Lalu file-file image, CSS, template aplikasi atau CSS-nya aplikasi, file, dokumen apapun itu yang nantinya akan di-upload dan juga dipergunakan untuk kebutuhan aplikasi, semua saya taruh di folder aset. Termasuk untuk JS-nya juga saya taruh di folder aset untuk JS-nya juga ya. Nah, balik ke depan lagi. Untuk yang sistem dan yang lainnya tidak saya bahas karena ini standar, kecuali HT Access. HT Access ini perlu disetting atau dikonfigurasi ketika kita pertama kali
pembuatan aplikasi. Harusnya akses ini sudah bisa disetting ya, karena pada pertemuan di semester 1 itu aja penjelasan bagaimana mengkonfigurasi CI, termasuk yang di dalamnya sudah ada konfigurasi untuk HTTP akses. Nah, untuk yang sekarang ini sudah tidak perlu dikonfigurasi lagi. Kalian tinggal ekstrak dan tinggal jalankan saja, karena sudah saya konfigurasi dan sudah saya sesuaikan untuk metode HMVC. Jadi lebih cepat dan lebih mudah. Tinggal sisanya kalian adalah memahami saja. Oke, kita masuk ke aplikasi. Ke aplikasi ini sama, yang berbeda adalah yang tadi yang saya bilang ada folder tambahan namanya modules. Nah, di folder modules ini nanti kita sering bermainnya, sering melakukan codingnya lebih banyak di modules. Ada cache untuk menyimpan kalau misalkan kalian ingin menyimpan transaksi dari aplikasi kalian. Lalu ada folder config, standar ada autoload, config, construct, database, ya semuanya sama. Lalu di controller ini kosong karena nanti kita akan pindahkan ke folder modules. Nah, lalu ada core. Ini untuk myloader sama myrouter ini tambahan untuk konfigurasi dari HMVC-nya juga ada di sini nanti bisa dicek. Ada helper, hook, language, library. Nah, library ini ada beberapa file. Nah, nanti silahkan dicek dan diperhatikan di bagian library lib applib. Nah, di sini di lib applib ini intinya di library itu adalah kita menyimpan script atau function yang sifatnya baku. Jadi fungsi-fungsi yang akan nanti sering kita gunakan, tapi sehingga nantinya kalau kita pakai di applib kita tidak merubah banyak file karena kita tinggal memanggil functionnya saja. Jadi kalau ada perubahan, kita nggak merubahnya nggak banyak, kita cukup merubahnya di lib applib di function library-nya saja. Nah, saya kasih nama function library-nya lib applib. Kurang lebih isinya begini ya. Nah, di sini saya bikin beberapa function, nama aplikasi, pengembangnya, logonya, favicon-nya apa, IP address-nya untuk si pengakses apa, lalu sama tanggal. Nah, di sini perhatikan nama aplikasinya saya masukin di database. Saya bikin database. Di tabelnya saya bikin namanya tab setting. Di situ ada judul, ada footer, ada logo. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja penggunaannya namanya. Ataupun kalau misalkan saya tidak mau pakai tabel, Pak, saya mau langsung aja, boleh, nggak apa-apa, silakan saja. Kalau mau langsung pakai kata-kata dan tidak masuk dalam tabel, itu boleh-boleh saja. Tapi karena nama aplikasi atau nama footer itu biasanya kan statis ya, tidak ada yang berubah, dan makanya kita taruh di library-nya. Lalu ada library lain, ini untuk library kita memanggil functionnya Excel. Nah, ada di mana sih plugin si PHP Excel-nya? Ada di third party. Lalu ada PDF. Nah, jadi kurang lebih itu ya function library-nya untuk Excel dan PDF saya taruh di sini. Lalu sama semua log biasanya ini kosong, tidak kita gunakan. Nah, saya sebelum masuk ke modules, saya akan masuk dulu ke third party. Nah, third party ini adalah tempat kita menyimpan
plugin atau moduler yang akan kita gunakan seperti Excel mungkin nantinya atau PDF. Saya pakai MPDF di sini. Nah, dan juga ada MX. MX ini adalah untuk moduler atau function dari si third party-nya. Yang kalau biasanya kalau di third party itu kita tinggal copy paste aja. Kalau misalkan kita download habis itu kita taruh di third party-nya. Setelah kita taruh di third party, baru kita bikin di file di library untuk memanggilnya nanti di bagian di pemrograman kita. Lalu ada view. Nah, view di sini tetap saya pakai view di sini saya pakai untuk pertama untuk bikin headernya, untuk footer dan juga sidebar. Jadi kalau di aplikasi kan secara interface tampilan itu ada header, footer, dan body. Nah, untuk tampilan dan biasanya sekarang juga sudah ada sidebar, kotak di samping yang biasanya untuk menu. Nah, karena biasanya setiap page itu hampir sama header, sidebar, dan footernya, makanya saya taruh di file view. Jadi biar nanti ketika merubah satu file ini seluruh tampilan juga mengikuti. Jadi kalau di native atau di PHP biasa itu di-include. Nah, jadi terpisah per partikel biar secara script lebih pendek. Nah, kita mendeklarasikannya untuk mencari refer ketika ada kesalahan itu juga lebih mudah. Jadi tidak terlalu panjang dan yang berubah kan kalau dalam aplikasi itu hanya di bagian body. Nah, di bagian body itu nanti akan saya taruh di folder modules. Nah, ini tampilan headernya ya. Ini untuk bagian header. Nah, ini di bagian sidebar. Jadi kalau ada penambahan menu bisa ditambah di sini. Misalkan ini location ini apa? Location ini nanti ada functionnya tersendiri di modules, nanti akan saya jelaskan. Ini untuk menentukan dia nanti aktif di menu yang mana. Nah, nanti kita settingnya seperti itu. Makanya saya pakai location ini untuk menentukan menu yang lagi digunakan menu yang mana. Lalu seperti biasa echo base URL kita pakai, karena tadi modulnya namanya data siswa, jadi kita bikin data siswa nama. Lalu untuk nama menunya adalah data siswa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk sidebar, header, nah, dan footer. Nah, jadi footer kalau ada plugin CSS atau JS, nah kita pakai di sini. Nah, biasanya itu kan cukup sekali aja. Jadi biar kita tidak terlalu pusing dan terlalu banyak sering melakukan updatean, jadi kan repot kalau misalkan ada sekitar 50 page, kita nggak mungkin ngerubah untuk footernya aja 50 page itu. Jadi cukup satu kali ganti file aja, nah 50-nya akan mengikuti. Jadi seperti itu. Oke. Dan selanjutnya kita masuk ke folder modules. Nah, disinilah kita nanti akan sering bekerja. Di sini saya kasih 3 contoh. Ada modul login, ada dashboard, ada lulus. Jadi ada namanya file login. Modul login itu yang untuk kita login, ada nama nanti modul dashboard, dan lulus itu untuk menu yang ketika kita selesai login. Kita mulai dari loginnya dulu. Kita lihat controllernya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Tampilannya sama seperti kita melakukan di CI biasa. Functionnya sama, penulisannya sama, tidak ada yang berubah. Cuman
customnya adalah ketika paling di variabel. Contoh kayak tadi yang saya bilang, saya mau pakai nama aplikasinya sudah ada di library, jadi saya tinggal panggil library-nya saja, nama library-nya apa, lalu saya bikin array, terus saya masukin untuk judul dan footernya. Jadi kalau misalkan klien nanti minta berubah, tolong nama aplikasinya dirubah gitu, menjadi apa gitu, jadi cukup kita ganti di file si lead app-nya aja, atau foldernya mau diganti tahun misalnya karena sudah tahun baru, kita bisa pakai lead app, tinggal rubah aja. Ini untuk indeks. Nah untuk lebih mudah biasakan pakai indeks untuk ketika halaman pertama, biar nanti dia lebih mudah, karena ini untuk konfigurasi kalian sudah tahu aturannya sebelumnya, biar lebih gampang ketika pertama kali akses gunakan indeks untuk file pertama ketika dia diklik apa yang muncul. Nah, di sini view-nya. Nah, load view ini adalah view ini merefer kemana? Merefernya atau menuju ke si view yang ini. Nah, jadi bukan view yang di depan, yang di aplikasi itu view bukan. Itu untuk khusus untuk header, footer. Nah, tapi untuk si ini kita aksesnya ke login view, yang view-nya ada di file modules. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Itu. Jadi ini tinggal disesuaikan saja sesuai dengan template, atau kalau kalian pakai framework Bootstrap, tinggal pakai Bootstrapnya, tinggal disesuaikan aja. Nah, lalu selanjutnya AUTH. AUTH ini adalah function untuk ketika si login melakukan submit, dia menuju ke modulnya, modul login, functionnya function out. Dan pastikan antara controller itu dengan nama modulnya sama ya. Kalau modulnya login berarti controllernya juga login. Itu ya, biar dia harus sama, itu harus sama, sudah baku kayak gitu. Jadi ini modulnya, lalu dia ke function out. Nah, ke out ini baru nanti kita masukkan perintah prosesnya. Ya, dia masukin username, ini kita insert biasa seperti ngepost username, password, lalu kita bikin variabel SQL login, nanti dia ke this model login. Nah, ini kita masuk ke modelnya, yang folder yang satu lagi, yang folder model, lalu ke model login. Nah, model login ini nama file yang ini ya, nama kalau misalkan model login model login SMK, berarti di sini harus model login SMK. Nah, berarti kita ngeload si model login dan functionnya si KUTH. Kita masukin query-nya, lalu kita return. Habis itu nanti setelah dia ngecek ada nggak datanya, jumlah datanya ada nggak. Kalau misalkan tidak ada, artinya passwordnya salah, atau bisa jadi passwordnya kosong. Nah, saya di sini pakai set place data teks untuk pemberitahuan kalau username dan passwordnya, atau passwordnya salah. Nah, kalau misalkan salah, nanti dia mendirect atau kembali lagi ke folder login. Ketika berhasil gimana? Ketika berhasil nanti ada sukses, lalu dia masuk ke login get account. Nah, get account info ini fungsinya apa? Untuk saya mengambil data season yang saya butuhkan. Misalkan apakah dia butuh username, atau dia butuh nanti nama lengkapnya dia, atau nicknya dia, atau nipnya dia, macam-macam ya fungsinya. Jadi biar kita lebih mempermudah untuk
penggunaannya di penggunaan datanya nanti. Dan kalau misalkan akan sering digunakan ya ditaruh di sessionnya aja. Nah, get account ini ada di modul model login. Nah, ini dia. Oke. Nah, kalau sudah berhasil nanti dia akan ke dashboard. Kalau salah berarti ada sesuatu yang salah dengan akunnya. Jadi silakan hubungi ke akademik. Karena ini saya bikinnya untuk SMK. Jadi makanya hubungi akademik kalau misalkan ada terjadi error. Ibaratnya kalian ngehubungin Vario lah kalau di SMK ya. Nah, nanti ini silakan aja disesuaikan dengan proses bisnisnya yang akan kalian bangun. Kalau berhasil dia ke dashboard. Nah, function logout saya taruh di login juga. Ini dia function logoutnya. Oke. Nah, tampilan seperti apa? Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia. Tampilan ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya. Saya sudah bikin database-nya, namanya CSMK. Nanti saya akan berikan juga database-nya sekalian. Nanti silakan dicek atau dikonfigurasi aja di bagian config-nya. Oke, saya sudah bikin username namanya admin. Nah, ketika login dia berhasil harusnya kemana? Ke dashboard. Login, kalau berhasil dia masuk ke dashboard. Nah, ini ya. Ini data siswa yang kita tambah tadi, kita ketik. Ada ini bagian sidebar-nya, ini bagian header-nya. Nah, ini bagian footer-nya. Nah, ini bagian body. Nah, ini bagian ini, di bagian sinilah nanti kita akan main, kita akan bikin kita akan bekerja di sini nih, di bagian sini nih akan berubah banyak data di sini. Nah, baik. So, gimana kalau salah password misalkan? Ini saya kasih nama admin, passwordnya A ya. Kalau ingin nyoba nanti di filenya username-nya admin. Oke. Berhasil masuk, ini dashboard. Di dashboard pun juga sama. Ada 3 file juga. Ada 3 file juga. Ada controller. Ada modules. Ada view-nya juga. Nah, di dashboard sama ya seperti yang tadi, ada function index karena tidak ada file lain. Jadi saya cuman pakai si index doang. Nah, view-nya ke dashboard. View dashboard yang di sini. Oke, ini sama, konsepnya sama, ada model juga untuk melakukan query, menaruh data dan sebagainya. Nah, kan tadi saya bilang kita akan pisah antara header, sidebar dan footer. Nah, untuk memanggilnya gimana? Cukup di list view aja di tampilannya. Load view ini untuk header, ini untuk sidebar, lalu saya masukin kontennya, ini untuk body yang kotak-kotak di depan tadi. Nah, lalu saya tambahin footer di bawah. Gitu. Lalu di menu selanjutnya di data kelulusan.